Wabah COVID-19 membuat sektor usaha, khususnya usaha kecil menengah di Indonesia, harus beradaptasi dan berinovasi agar bisa bertahan. Seperti yang dilakukan Ahmad Cliff Yusron, seorang pengrajin kacamata kayu yang kini beralih profesi menjadi pembuat baju hazmat. Bisnis di Indonesia sedang memasuki fase bertahan hidup di tengah pencarian titik keseimbangan baru. Salah satu UMKM yang sedang menghadapi situasi ini adalah Kale Story. Produk asal Yogyakarta ini dibuat pada tahun 2014 oleh Ahmad Cliff Yusron yang fokus membuat kacamata dengan menggunakan kayu cendana dan ulin sebagai bahan baku utama. Agar sentuhan seninya tetap ada pada setiap kacamata, Yusron menggandeng beberapa seniman kria. Produk yang ia buat semuanya adalah hasil kerajinan tangan atau handmade. Jumlah produksinya pun tidak terlalu besar. Di saat pandemi ini, jumlah pemasukannya jauh menurun. Hal ini pun membuat Yusron harus memutar otaknya untuk melakukan alternatif peluang usaha lain. Hingga akhirnya, ia melakukan alih usaha jual beli mobil klasik dan membuat baju hazmat. Lantas seperti apa kisah inspiratif dari sosok Ahmad Cliff Yusron? Kini kita telah terhubung melalui sambungan Skype dengan Pak Ahmad. Selamat pagi, Pak Ahmad. Pagi. Halo, Pak. Ya, halo. Mungkin pertama boleh diceritakan dulu seperti apa awalnya kemudian beralih profesi dari seorang pengrajin begitu ya, kacamata kayu yang juga memang cukup terkenal, terus kemudian beralih menjadi sekarang membuat Hazmat. alat kesehatan hazmat dan juga jual beli mobil antik seperti itu. Ya, sebenarnya tidak beralih ya Mas, hanya sekedar men-switch bisnisnya sebentar karena memang penjualan kan jadi agak menurun nih di masa pandemi ini hingga 30% dari target penjualan kami. Jadi untuk roda perekonomian agar tetap berjalan, nah, maka kita mesti melakukan bisnis-bisnis yang lain gitu. Tadinya kan membuat kacamata dan ada polanya kan. Nah, tiba-tiba membuat hazmat yang dari ujung kepala sampai kaki. Nah, belum lagi ditambah sama tadinya mungkin alat untuk membantu membuat kacamata ya. Sekarang jadi harus ada mesin jahit. Nah, ini apa saja yang disiapkan untuk membuat hazmat tadi? Ya, sebenarnya usaha dalam bidang jahit menjahit ini pernah saya lakukan sebelum sebelum menjadi kacamata. Jadi dulu kami pernah menjalani bidang jahit, bidang otomotif klasik dan lain sebagainya itu. Jadi ketika satu bidang ini yang sudah saya tekuni kemudian ada penurunan, maka kita merecall bisnis-bisnis yang memang dulu pernah kita jalani gitu. Oke, baik. Jadi kuncinya gitu ya. Ada pengalaman sebelumnya terkait bisnis yang sekarang dilakukan. Ya. Proses, karena kan sekarang marketnya sudah berbeda. Artinya karena lebih sering memegang atau bermain di market yang menjual kacamata tadi, terus kemudian sekarang harus merecall atau memanggil kembali bisnis yang memang sebelumnya sudah dilakukan. Ada nggak sih sebetulnya Mas Ahmad kesulitan-kesulitan dalam proses pemasaran dengan produk-produk baru yang sekarang kembali dipasarkan oleh Mas Ahmad? Ya, jadi kebetulan memang kami ini biasa dengan market yang niche sekali, yang spesifik sekali. Jadi ketika ada kacamata kami itu kacamata kayu dan tanduk kerbau itu marketnya juga niche banget, tertentu orang yang mau pakai dan lain sebagainya. Ketika kita ada di bisnis mobil vintage itu juga sama. Jadi pemasarannya memang harus kepada pasar yang tepat banget karena pasarnya sangat terbatas. Tapi kalau hazmat itu kan memang sekarang semua pada membutuhkan, jadi agak lebih mudah untuk memasarkannya. Tetap butuh modal nggak sih, Mas? Modalnya... Maksudnya mencari modal dari usaha lain atau mungkin meminjam modal? Kebetulan kami tidak melakukan pembelian barang seperti terlebih dahulu. Artinya memang kita membuat sesuatu yang memang sudah dipesan oleh
customer kami. Misalnya ada yang pesan hazmat sekian ribu pieces, maka kita berjalan dengan down payment dan lain sebagainya. Atau ketika juga kita membeli mobil vintage itu juga sudah ada down payment dari customer kami terlebih dahulu. Baik, Mas Ahmad, kita lihat di Indonesia ini ada kurang lebih 60 juta pelaku UMKM. Memang tidak semuanya terdampak begitu secara ekonomi dari adanya pandemi ini. Tetapi sebagian mereka yang terdampak ingin agar usahanya bisa berjalan, entah itu strategi pemasaran yang dibaguskan ataupun tadi gitu dengan menambah produk seperti yang dilakukan oleh Pak Ahmad. Apa sebetulnya tips yang bisa dibagikan untuk para pelaku UMKM kita di Indonesia gitu, yang ingin terus berkarya dan terus berwirausaha di tengah pandemi seperti saat ini? Ya, jadi yang jelas UMKM ini justru malah bagian paling kuat dalam tanda kutip untuk menghadapi pandemi ini. Kita mikro, kecil, dan menengah, bukan perusahaan yang multinasional atau bukan perusahaan yang besar dengan ribuan karyawan begitu, justru malah kita paling agile ya untuk menghadapi pandemi ini. Nah, maka yang dibutuhkan sebenarnya adalah kolaborasi antar UMKM. Jadi berbagai bidang di UMKM ini yang bisa berkolaborasi segera dikolaborasikan. Ketika kita mempunyai teman-teman mempunyai link yang membutuhkan sesuatu, kita bisa bantu, atau kita mempunyai ide sesuatu, kita minta bantuan. Jadi sudah tidak bisa one man show lagi sekarang, harus bersinergi dengan UMKM yang lain gitu. Mas, apakah Mas juga tetap mengandalkan teknologi, memasarkan lewat media sosial, atau mungkin berhubungan dengan para pelaku UMKM lain lewat media sosial? Ya, karena keterbatasan gerak, jadinya teknologi dan media sosial ini sangat sekarang justru hampir 100% dilakukan. Artinya ketemu langsung atau kita berdiskusi langsung dengan teman-teman UMKM hampir tidak pernah bertemu secara fisik, tapi kita harus kita selalu berkomunikasi lewat online begitu. Ya, jadi tadi ya sangat membantu ya untuk tadi berkomunikasi dan juga termasuk memasarkan produk. Saya menarik sebetulnya tadi dengan melakukan kolaborasi gitu, tidak bisa jalan sendiri tapi bersama-sama gitu. Kalau pengalaman Mas Ahmad sendiri, kolaborasi seperti apa sebetulnya yang sudah dilakukan? Apakah dengan menjual produk, misal katakan produk yang